Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang, nama aku Riana. Bagi yang sudah subscribe, hatur thank you. Bagi yang belum, ayo subscribe dulu dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Hey, apa kabarnya nih semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya tambah dilapangkan. Amin ya Allah, rabbal alamin. Jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh abis take video buat review salah satu produk, tapi entah kenapa aku tuh tiba-tiba pengen ngomongin ini, pengen nge-share ke kalian pengalaman aku yang gila sih. Ya, aku tiba-tiba pengen bahas topik yang seperti kalian lihat di judul, yaitu mendapatkan jodoh melalui law atau panjangnya Law of Attraction dan puasa Daud dan ibadah lainnya lah ya. Oke. Mulai dari mana ya? Aku sebenarnya agak deg-degan dan nggak tahu kenapa merinding terus gitu ya saat aku mau bahas topik ini. Ini tuh bener-bener gak berkonsep, aku bener-bener ngomong apa adanya. Jadi gini loh teman-teman, aku tuh di tahun 2017 sampai 2019 itu bener-bener ditempa oleh semesta yang bener-bener yang kayak seolah-olah hidup aku tuh kayak sinetron. Sampai aku sendiri gak nyangka bisa ngalamin hal-hal tersebut. Dimulai aku gagal nikah di tahun 2017, kemudian bertemu dengan pria dan aku bener-bener berharap, berekspektasi lebih dengan pria itu, tapi ternyata aku dikecewakan. Kenapa sih sampai ngalamin hal yang kayak gini? Dan jujurly aku tuh bukan perempuan yang ngebet pengen cepet-cepet nikah sebenarnya. Jadi aku tuh nggak pernah punya target yang gue tuh harus nikah di umur sekian, harus nikahin kayak gimana gitu. Jujur aja aku nggak pernah punya impian tentang pernikahan seperti itu. Jadi aku tuh termasuk perempuan independen, lebih fokus untuk membangun diri aku sendiri daripada harus memikirkan gue harus nikah saat itu. Aku gak usah lah ya ceritain kesedihan aku dan kesengsaraan aku saat itu. Pokoknya intinya, jujur aja, daripada aku gagal menikah, aku tuh lebih ngedown mendapatkan pengalaman buruk dengan pria ini. Saya nggak buruk sih, gimana ya, kalau bisa dibilang dia emang berkhianat, tapi aku merasa tidak marah karena saking dalamnya perasaan aku dengan pria itu. Apapun yang dia lakukan, aku bener-bener maafin dia, nggak ada rasa yang kecewa atau apa, cuman yang gue sedih gitu aja. Kenapa kok dia bisa sampai kayak gitu sama gue, sebatas itu. Dan aku tuh sampai yang nyerah, ya udahlah, melepaskan dia mau sama cewek manapun. Aku doain dia, semoga dia bahagia, jadi aku ikhlasin aja. Nah, suatu waktu aku punya teman namanya Clara. Dia tuh bercerita kalau dia bertemu dengan suaminya yang sekarang itu setelah dia melakukan puasa Daud. Tahan dulu deh situ. Aku tuh dari tahun 2018 itu tiba-tiba langsung menemukan channelnya Kak Anandara Marta. Beliau itu adalah tarot reader dan menurut aku itu tarot reader yang bagus banget, Kananda itu. Dan semua readingannya itu, walaupun itu general reading, itu sonet banget buat aku. Katanya kalau misalkan kita lagi ditempa oleh semesta abis-abisan, terus ketemu sama yang namanya tarot reading atau tarot kayak gitulah, itu katanya kita tuh sedang menuju proses awakening. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak apa-apa ya ceritain dulu latar belakang kenapa aku melakukan law of attraction ini sampai aku mendapatkan jodoh yang aku inginkan. Jadi, nah setelah aku melihat Kananda, nah Kananda itu akhirnya aku mengenal yang namanya law of attraction atau biasa disingkat LOA. Tapi nggak dari situ juga, aku tuh bertemu dengan tarot-tarot reader lainnya seperti New Tarot, terus siapa ya, Mahamagia, terus dukun palsu gitu ya, tante dukun palsu, pokoknya nanti sama aku dicantumin di sini ya. Itu semua tarot
tarot trader yang menurut aku bagus banget, recommended banget. Nah, aku kenal kan yang namanya Loa. Jadi Loa itu apa sih? Loa, di sini aku mau ngejelasin Loa secara pemahaman dan pengetahuan aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, correct me if I'm wrong. Jadi Loa itu adalah kita akan menjadi apapun yang kita pikirkan, mau itu baik ataupun buruk. Jadi sebenarnya kita tuh tanpa disadari memiliki kekuatan yang besar dari pikiran kita. Kalau misalkan kita berpikir kita ini orang yang berkecukupan, itu tuh akan terjadi. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita merasa miskin, kalau pikiran kita lebih kuat, kita miskin, itu tuh bakal terjadi juga. Nah makanya aku tuh selama ini setelah mengenal Loa, kalau misalkan walaupun aku nggak punya uang, aku tuh pasti merasa cukup, merasa punya uang. Dan ajaibnya itu tuh kadang kalau misalkan aku pernah tuh aku punya uang cuma tinggal 50.000 lagi, tapi aku ngerasanya tuh aku punya uang, aku nggak punya uang gitu. Jadi ada aja gitu, kayak misalkan suka tiba-tiba ada temen yang traktir lah, atau temen yang ngebayarin ini, atau temen yang ngasih ini itu, kayak gitu. Alhamdulillah. Nah singkat cerita, aku dari 2017 sampai 2018 itu bener-bener tahun terberat aku. Ya gitu lah pokoknya ya, berat banget. Singkat cerita, aku tahun 2019 pada bulan Juni, aku inget banget, dan aku waktu itu lagi di Bandung, lagi main cuti ya kalau gak salah. Aku tiba-tiba inget sama temen aku namanya Mira Gasani. Sebenarnya aku sama Mira itu pernah punya masalah cowok ya. Jadi itu tuh ada kesalahpahaman sih kayak gitu. Tiba-tiba aku inget sama Mira karena aku kebetulan lagi nginep di temanku Cila, dan Cila itu rumahnya di Margahayu, dan rumah Mira itu di Margahayu juga. Dan aku tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba inget Mira. Sebenarnya aku tuh terakhir berinteraksi sama Mira itu kayaknya sekitar tahun 2011-2012 gitu. Sedangkan aku tiba-tiba inget lagi sama Mira, dan emang bener-bener lost contact sama Mira itu udah lama banget, bertahun-tahun. Jadi bayangin aja, kita taruh lah tahun 2013 sampai 2019 aja, itu udah berapa tahun, udah lama banget kan, nggak pernah kontak-kontakan lewat chat atau lewat DM atau lewat medsos, karena Mira juga ngilang, nggak tahu kemana. Aku pernah sih sempet nyari Mira gitu, tapi nggak ada medsosnya. Dan saat tahun 2019 bulan Juni tanggal 11, aku masih inget banget ya Mira, aku tuh tiba-tiba inget Mira. Gak tau kenapa aku inget banget. Aku tuh sebenarnya gak pernah ketemu face to face sama Mira, dan tiba-tiba saja beberapa hari kemudian Mira nge-add aku di Instagram. Aku kaget banget dan aku langsung nge-DM dia, "Mira, apa kabar? Kamu kemana aja?" Kayak gitu kan. Dari situ ngobrol, ternyata dia juga ada something di kehidupan dia sehingga dia mau lari aja gitu dari kehidupan sekitar dan gak mau main medsos. Dari situ kita cerita-cerita, ternyata oh my god, kaget banget aku, ternyata dia juga ngerti soal awakening, soal dunia spiritual, soal Loa juga dia paham betul, dia lebih paham banget dari aku. Aku tuh langsung merasa, ya Allah, alhamdulillah banget aku bertemu dengan Mira. Jadi kayak semesta tuh bener-bener memberikan skenario kehidupan ke aku tuh serapi itu. Aku lagi dalam keadaan kayak lagi di tempat, terus tiba-tiba bertemu dengan Mira yang istilahnya sama-sama memiliki ketertarikan dengan dunia spiritual. Cerita, dan aku juga belajar banyak banget soal Loa. Ini aku sampai nyatet ya. Aku di sini tuh, ini buku diary aku. Dan isinya tuh banyak Loanya. Sampai nyatet apa yang Mira katakan soal Loa. Nah, jadi kalau misalkan mau melakukan Loa itu, asking. Kesatu, asking, minta yang kamu minta dengan kata-kata positif. Yang kedua, believe, percaya. Percaya merasa layak dan keinginan kamu, Allah akan buka jalannya apapun itu. Mohon petunjuk dan selalu berdoa. Yang ketiga, hilangkan obsesi keinginan itu. Yang keempat, keyakinan.
percaya bisa terjadi, lalu ikhlaskan. Dan yang terakhir, menerima. Dari situ aku jadi makin baik nih ya teman-teman. Jujur aja di tahun 2019 itu aku belum bisa ngelupain pria yang membuat aku tergila-gila itu. Tapi akhirnya setelah ya ngobrol dengan Mira, terus mengenal dunia spiritual, meditasi kayak gitu ya, aku perlahan-lahan jadi lebih sadar kalau diri aku tuh lebih penting, lebih berharga, dan aku tuh harus lebih sadar kalau kalau aku tuh harus lebih mencintai diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku ikhlasin dia, terserah lo mau sama siapa aja, mau sama cewek manapun, mau ngapain, terserah, gue udah gak peduli. Kayak aku kayak gini ngomong gampang, prakteknya bener-bener susah. Itu aku memerlukan waktu 2 tahunan loh buat ngelupain cowok itu. Bukan ngelupain, tapi ngiklasin. Itu susah banget. Emang kayak surat Al-Ikhlas kan, Al-Ikhlas, tapi di suratnya gak ada kata ikhlas. Jadi kita tuh bener-bener harus berusaha, saking susahnya itu loh. Dan mungkin ya pahalanya juga banyak kalau kita ikhlas. Nah udah gitu aku akhirnya yaudahlah menyerah dengan keadaan. Toh dia juga nggak mau balik lagi ke aku kayaknya, walaupun dia tuh aneh. Kalau misalkan pada suatu waktu aku tuh sebenarnya tahu dia dengan wanita lain, sudah bersama wanita lain, tapi kadang dia menghubungi aku, mengajak bertemu kayak gitu. Tapi waktu itu akunya mau aja. Oke, balik lagi ke Clara, teman aku yang melakukan puasa Daud. Clara itu Katolik. Aku kaget dia melakukan puasa Daud. Setahu aku puasa Daud itu hanya dilakukan oleh orang Muslim, tapi ternyata aku baru tahu orang Katolik juga melakukan puasa Daud. Nah, Clara cerita kalau dia tuh terinspirasi melakukan puasa Daud itu sebenarnya dari temen dia yang Muslim juga. Jadi pokoknya singkat cerita, temennya itu dari segi fisik menurut Clara itu biasa saja. Temennya itu sampai putus asa, gak bisa dapet jodoh karena gak percaya diri dengan fisik dia. Setelah itu temennya itu sebut saja si Bunga itu akhirnya inisiatif untuk melakukan puasa Daud. Tapi puasa Daudnya tuh bukan yang kayak misalkan gue mau puasa Daud karena gue pengen ini, tapi ditujukan untuk karena Allah. Dia tuh puasa Daud selama 40 hari berturut-turut ya, yang mensnya nggak dihitung ya. Jadi kalau misalkan udah mens langsung puasa Daud lagi kayak gitu ya, 40 hari berturut-turut. Setelah 40 hari, alhamdulillah banget, itu keajaiban banget ya. Dia tuh iseng, katanya kalau nggak salah iseng main Tinder. Akhirnya ketemu dengan pria, walaupun prianya tuh di seberang pulau juga, dan bener-bener si prianya tuh ganteng banget, udah gitu masih muda, seumuran lah ya, dan mapan. Cuman butuh waktu beberapa minggu mereka nikah. Akhirnya Clara tuh terinspirasi, ya udah deh aku mau puasa Daud juga gitu. Akhirnya Clara puasa Daud nih. Singkat cerita, setelah puasa Daud yang dia lakukan itu, dia bertemulah dengan suaminya yang sekarang. Sebenarnya itu suaminya itu kalau nggak salah mantan deh ya, atau gebetan gitu, cuman ketemu lagi. Jadi sekarang tuh Clara sama Mas Hargo udah menikah dan hidup bahagia. Nah aku tuh ngedenger cerita Clara langsung, oh apa gue harus puasa Daud juga ya. Nah aku tuh puasa Daud selama 3 bulan berturut-turut, dan selama 3 bulan itu pun aku sholat istikharah. Puasa Daud yang aku lakukan benar-benar bukan karena aku pengen cepet dapet jodoh, jadi aku melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus aku juga sholat istikharah tuh nggak waktu dulu kan kalau sholat istikharah tuh yang kayak misalkan, ya Allah tolong tunjukin apakah ini jalanku benar, apakah aku sama si A itu baik atau jangan, kayak gitu lah pokoknya. Jadi spesifik gitu aku nanyanya. Setelah aku mengenal Loa, mengenal mengenal hal-hal yang lainnya lah ya, kayak high vibration kayak gitulah pokoknya. Aku tuh nggak pernah yang sholat istikharah itu menyebutkan doanya secara spesifik. Jadi aku tuh kalau misalkan sholat istikharah tuh selalu berdoanya begini, ya Allah tolong aku, bantu aku, engkaulah sebaik-baiknya pelindung dan penolongku,
Jika ada sesuatu hal yang baik untukku di hidupku, aku mohon condongkan hatiku dan dekatkan aku secara mudah, berkahi aku, rahmatilah aku. Dan sebaliknya, jika ada yang tidak baik untukku di hidupku, aku mohon palingkan hatiku dan jauhkan aku secara baik-baik, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Gitu aja doanya, nggak pernah yang spesifik yang kayak misalkan, ya Allah aku mendingan ambil kerjaan di perusahaan ini atau perusahaan B, kayak gitu. Nggak pernah lagi. Aku tuh selalu berdoanya secara general, karena kalau menurut aku, kalau secara general itu Allah akan pasti membantunya tuh. Apapun yang terjadi, apapun apa yang sedang aku hadapi, itu Allah pasti nunjukin jalan mana yang sebaiknya aku laluin gitu, biar aku tuh nggak masuk ke lubang yang sama lagi. Oke, singkat cerita, aku 3 bulan berturut-turut sholat istikharah, dan 3 bulan berturut-turut juga aku puasa Daud. Ouch, aduh bayi aku nendang. Nah setelah itu aku coba law of attraction, iseng sebenarnya. Aku tuh kebetulan emang pengen ngelanjutin pendidikan S2, jadi aku melakukan law of attraction. Tulisannya udah hilang ya, aku nggak tahu nulisnya di mana, cuma aku pernah nulis gini tulisannya tuh, ya Allah, aku sangat bersyukur, terima kasih ya Allah, aku akhirnya melanjutkan pendidikan S2 aku di Bandung. Cuman gitu doang sih, terus aku lupa aku pernah menulis tersebut. Astagfirullah, anak aku nendang-nendang terus. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2019 Oktober aku melanjutkan kuliah S2 aku. Alhamdulillah kan. Nah setelah itu, aku ngerasa kayak, kok kewujud ya. Akhirnya aku iseng nih, aku bikin list jodoh aku kayak gimana, law of attraction, dan ini masih ada tulisannya di sini. Nanti aku tunjukin ke kalian. Nah tulisannya tuh kayak gini. Ya Allah, terima kasih atas jodoh yang telah Engkau persiapkan untukku. Aku tahu pilihanmu baik dan tepat untukku. Terima kasih Engkau memberikanku jodoh yang 1. Tampan, 2. Mapan, 3. Setia, 4. Pendidikan tinggi atau S2, 5. Sangat mencintai aku melebihi perasaanku pada jodohku itu, 6. Soleh, 7. Tutur katanya sopan, sikapnya lembut, 8. Tidak merokok, 9. Usaha dan pekerjaannya lancar, 10. Dari keluarga yang bisa menerima aku dan sangat menyayangi aku, 11. Bisa nerima segala yang ada pada diriku. Terima kasih ya Allah. Begitu. Dan surprisingly, alhamdulillah banget teman-teman. Udah gak kerasa ini udah berapa puluh menit ya kita ngobrol. Itu bener-bener gak disangka banget teman-teman, aku mendapatkan jodoh yang aku tulis di sini, yang sekarang jadi suami aku. Kecuali nomor 8 ya, tidak merokok. Dia merokok. Tapi sekarang dia tidak merokok di dekat aku sih. Dia kalau mau merokok pasti menjauh. Jadi ceritanya aku tuh kan kuliah S2 nih. Aku tuh bener-bener tujuannya mau ngelanjutin pendidikan, mau belajar yang sungguh-sungguh. Dan saat itu tuh aku lagi perkenalan diri kan. Ternyata ada 3 orang lagi yang dari Sukabumi. Aku kan orang Sukabumi tuh. Ternyata ada 3 orang lagi dari Sukabumi, 3 laki-laki. Yang satu Aamsar, kedua Averbi, dan yang ketiga Zay. Itu tipikal orang yang pertama kali ketemu sama orang baru tuh dingin. Bener-bener kalau orang bilang sih kayak aku tuh katanya jutek banget. Kalau ketemu orang baru tuh langsung defense banget, nggak mau dekat, nggak mau kenal jauh kayak gitu. Pokoknya harus nggak mau lah gitu ya. Nah aku tuh ngelihat mereka tuh, oh ya udah mereka orang Sukabumi kayak gitu doang. Tapi nggak disangka-sangka ini tuh ya, yang namanya Zain itu dia ngedeketin aku. Awalnya tuh aku nggak mau, karena aku sebenarnya ada sedikit masih ada harapan untuk balik dengan yang pria yang itu gitu, walaupun aku udah ikhlas. Dan aku tuh masih trauma lah, aku harus nerima orang yang baru lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak apa ya, aku tuh berusaha ngehindar, tapi kayak semesta tuh masih ngedeketin sampai aku tuh bener-bener bisa nerima dia. Dan
sampai aku bisa menikah dengan dia dalam kurun waktu setahun. Jadi setahun setelah berhubungan lah, ada hubungan gitu. Jadi kan aku ketemu Oktober tuh saat aku masuk kuliah. Nah, kita pacaran bulan Desember tanggal 12. Jadi kita pacarannya 12/12/19, dimana 12/12 itu adalah puncaknya promo sale ya di seluruh e-commerce dan ulang tahunnya Shopee. Dan alhamdulillah banget teman-teman, semua yang aku tulis di sini itu terwujud. Nah, di sini kan aku nulis mapan ya. Mapan di sini bukan bermaksud mapan yang kayak misalkan punya mobil, punya rumah atau apa gitu, tapi aku tuh mapannya tuh di sini dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan enggak lagi bergantung sama orang tua, dan dia itu seperti itu. Terus dia tampan lah ya, menurut aku dia tampan loh, kayak Zayn Malik sama kayak Cicio, kayak Ashraf Sinclair juga. Dia tuh mirip artis gitu loh. Dan aku tuh sebenarnya sebelumnya aku nggak suka banget sama cowok brewokan, tapi saat ketemu dia tuh aku tiba-tiba suka aja sama cowok brewokan, tapi dia doang. Terus dia alhamdulillah insya Allah sampai ke depannya, mungkin insya Allah lah ya, mudah-mudahan setia. Dan selama ini aku ngerasanya melihatnya dia tuh emang setia, karena suami aku tuh termasuk orang yang dingin dan hampir 11-12 sih sama aku. Jadi dingin, terus ke orang tuh kaku kayak gitu. Terus pendidikan tinggi S2 dan sama kan sama aku, maksudnya sekelas gitu, walaupun kita belum lulus ya. Tinggal tesis, doain ya teman-teman. Terus sangat mencintai aku melebihi perasaan aku pada jodohku itu, dan aku ngerasa banget dia tuh bela banget sama aku dibanding pria-pria yang pernah menjalin hubungan asmara sama aku. Dia tuh yang paling effortnya tuh tinggi banget. Terus soleh dia, rajin sholat, walaupun masih harus saling mengingatkan kita berduanya. Terus tutur katanya sopan, sikapnya lembut. Dia tuh benar-benar lembut, malah lebih lembut dari aku. Dia tuh kayak gimana ya, sabar orangnya, bisa ngadepin aku yang kalau misalkan aku lagi emosi meledak-ledak gitu ya, dia tuh paling sabar banget, pria yang paling sabar yang ngadepin aku. Terus usaha dan pekerjaannya lancar, alhamdulillah aku merasa usaha dan pekerjaannya lancar saja sampai sekarang. Tidak merokok itu enggak, tapi mudah-mudahan terkabul ya suatu saat. Aku udah minta dia beberapa kali untuk berhenti merokok, tapi susah cenah. Terus dari keluarga yang bisa menerima aku dan sangat menyayangi aku, dan alhamdulillah keluarganya juga baik banget ke aku. Aku juga nyaman dengan keluarga dia, walaupun kita enggak jadi jarang ketemu lah, karena walaupun satu kota, tapi karena kesibukan masing-masing aku jarang ketemu sama mertua aku dan keluarganya. Terus bisa menerima segala yang ada pada diriku, dan dia tuh benar-benar menerima aku apa adanya. Terutama dia menerima masa lalu aku. Dia tidak masalah, tidak mau aku kayak gimana waktu dulunya, dia tuh tidak masalah. Dan yang terpenting dia tuh kayak kayak misalkan aku kan suka ngeluh-ngeluh ya, beb aku ada stretch marknya, aku ada jerawatnya, ya emang kenapa, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi aku merasa tenang lah kalau misalkan bersama dia. Jadi alhamdulillah banget, akhirnya aku mendapatkan jodoh melalui loa, melalui puasa Daud dan istikharah. Itu sih tips aku kayak gitu. Dan oh iya, jangan lupa juga sholawat yang sering aku lakuin itu setiap subuh 1000 kali. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali. Kemudian sallallahu ala Muhammad sebanyak 4000 kali. Karena aku kerja, jadi aku nggak ada waktu yang gimana ya, nggak ada waktu khusus untuk bersolawat sebanyak itu. Jadi aku kalau misalkan lagi di jalan sallallahu ala Muhammad, aku tuh selalu bawa ini ya, selalu bawa counter sholawat gitu yang warna-warni itu lah ya, sallallahu ala Muhammad sampai 4000 kali. Lalu setelah isya sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 444 kali. Begitu teman-teman, itu aja tips aku. Oh ya, loa ini tidak hanya bisa untuk jodoh, tapi untuk pekerjaan juga, apapun yang ada di hidup kamu. Misalkan kamu pengen mobil nih, tulis aja di loa, insya Allah terkabul, asal
seperti poin-poin yang tadi aku sebutkan, kalian harus jalanin. Kalian caranya tuh kalian tuh harus benar-benar kalau misalkan melakukan loa itu seolah-olah perasaannya harus seolah-olah kita tuh sudah memiliki hal tersebut walaupun belum. Dan lebih bagus melakukan loa itu saat akan tidur atau saat bangun tidur, karena itu tuh alam bawah sadar kita belum sepenuhnya sadar tuh. Nah itu tuh biasanya lebih bagus. Oke, kayaknya sekian dulu tips dari aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Terus misalkan mau dibikinin video apa lagi tentang loa, nanti komen aja di bawah ya. Semoga bermanfaat ini untuk kalian. Dan buat kalian yang pengen punya jodoh, mungkin bisa ya pakai tips aku. Mudah-mudahan kalian yang sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dan dipersatukan dengan jodohnya. Amin. Jodoh yang terbaiknya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan di skip-skip ya iklannya. Lumayan buat aku beli kopi susu. Anyway, I'll see you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.